Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dumeilani dengan NIM 03180556. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2018 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persatuan Guru Republik Indonesia Sukabumi. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan judul materi yaitu perbankan syariah. Namun sebelum saya memulai presentasi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Fitri Suciati SEMAK. Baiklah, saya langsung saja menjelaskan pengertian bank syariah. Apa sih itu bank syariah? Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan prinsip keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada pengelola wakaf yang disebut nazir sesuai kehendak pemberi wakaf, yaitu wakif. Adapun tujuan dari perbankan syariah yaitu perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Setiap organisasi mempunyai struktur berdasarkan komponen-komponennya, dan ini adalah struktur perbankan syariah. Berdasarkan kegiatannya, bank syariah dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama ada bank umum syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wa'diyah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua adalah unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Dan yang ketiga adalah bank pembiayaan syariah. Bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah satu, bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dua, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang yang menyalurkannya kepada pengelola wakaf yaitu nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf yang disebut wakif. 4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3
2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika bank konvensional diawasi atau dijabat oleh komisaris, sementara di bank syariah ada struktur pengawas yang lebih kompleks, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau disingkat menjadi DPS. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organisasi khususnya yaitu DSN MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS maupun BPRS. DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, apa sih yang membedakan perbankan syariah dan perbankan konvensional? Bank syariah selain mencari keuntungan, orientasi bank syariah aktivitas bisnis yang berkiblat kepada prinsip dan sistem ekonomi Islam, tidak mengenal bunga melainkan lebih menerapkan prinsip untung dan rugi. Sedangkan bank konvensional tidak berorientasi pada ajaran agama apapun dan bersifat umum karena berfokus pada keuntungan melakukan berbagai kegiatan dengan berbasis bunga. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan syariah. Ada 10 prinsip dalam keuangan syariah, yaitu 1. Mudorobah. Mudorobah adalah akad kerjasama antara sohibul mal, pemilik modal, dan mudorib pengelola dana yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung sohibul mal kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat mudorib seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. 2. Musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua atau lebih sohibul mal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Perihal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing. 3. Wa'diyah. Wa'diyah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. 4. Murobahah. Murobahah berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. 5. Salam. Salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya setelah disepakati bersama. 6. Istisna. Istisna bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yang hampir sama dengan prinsip salam, yakni jual beli dan penyerahan yang dilakukan kemudian, sedangkan penyerahan uangnya bisa dicicil atau ditangguhkan. 7. Ijroh. Prinsip ijroh merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. 8. Qodroh. Prinsip yang satu ini merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Namun pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam kontrak qord. 9. Hawalan atau hiwalah. Prinsip hawalah diartikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. 10. Wakalah. Prinsip wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan diri untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Setelah mengetahui berbagai prinsip yang dijalankan bank syariah dalam upayanya untuk tetap berada dalam aturan-aturan syariah, yang juga perlu diketahui adalah manfaat dari adanya bank syariah termasuk dari penggunaan produknya, yaitu 1. Terhindar dari riba. 2. Berdasarkan syariah Islam. 3. Keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil. 4. Dijamin lembaga penjamin simpanan. 5. Bank syariah sudah dilengkapi fasilitas net banking. 6. Dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah. 7. Memberlakukan saldo tabungan yang rendah. 8. Penabung atau nasabah adalah mitra bank. 9. Dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah. 10. Adanya peringatan dini tentang bahaya karena sifatnya yang transparan.
Lalu ada berita bahwa Bank Syariah BUMN di Indonesia melakukan merger. Apakah itu benar? Dan jawabannya adalah ya, alhamdulillah. Indonesia kini punya bank syariah terbesar. Namanya adalah Bank Syariah Indonesia. Sudah beroperasi sejak 1 Februari 2021. BSI adalah hasil merger atau penggabungan 3 bank syariah BUMN, yakni PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Dihitung-hitung, Bank Syariah Indonesia memiliki aset sebesar 245,7 triliun, sedangkan modal intinya 20,4 triliun rupiah. Dengan jumlah tersebut, Bank Syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi asetnya, tepatnya di urutan ke-7. Selanjutnya, di tahun 2025 targetnya menjadi pemain global. Target tembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Selain itu, Bank Syariah Indonesia memiliki sekitar 1.200 kantor cabang serta lebih dari 1.700 ATM. Saat ini BSI berada di kategori Bank Buku 3. Ambisinya masuk dalam daftar Bank Buku 4 pada tahun 2022. Selanjutnya, bagaimana perkembangan bank syariah di Indonesia? Perkembangan bank syariah di Indonesia kian pesat karena Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di tanah air, yakni Bank Syariah Indonesia, hasil dari gabungan atau merger 3 bank plat merah antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan penyatuan bank syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Kemudian, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia saat ini? Dampak merger terhadap perkembangan ekonomi syariah akan menjadi positif karena entitas baru itu akan memiliki modal besar untuk bergerak menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Potensi pertumbuhan dan dampak positif muncul karena bank syariah hasil merger akan memiliki nilai aset dan sumber daya yang melimpah. Dengan keunggulan tersebut, entitas hasil merger akan menjadikan pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia lebih besar dari saat ini dan memiliki kekuatan komplit untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dalam presentasi saya ada kurangnya, silahkan teman-teman semua bisa tambahkan referensi yang lain. Tapi kalau misalkan kalian merasakan manfaat dan lebihnya, silahkan untuk bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.